warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 86066196, Fakultas Universitas Terbuka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu berperan besar dalam memperkuat dasar, arah, dan kualitas ilmu pendidikan itu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi, memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan utama yang mengawasi, memperkuat eksistensi, keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan itu. Berdasarkan dari sisi ekstensi, filsafat ilmu menjawab pertanyaan, apa itu pendidikan, untuk apa, dan bagaimana hakikatnya. Hal ini menjadikan ilmu pendidikan bukan sekedar kumpulan cara mengajar, melainkan sebuah bidang keilmuan yang memiliki identitas dan tujuan yang jelas sebagai upaya membentuk manusia. Sedangkan dari sisi keilmian, filsafat ilmu menetapkan standar keilmuannya. Misalnya, cara berpikir logis, sistematis, dan berbasis bukti dan teruji. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak berdasarkan apa anggapan semata, melainkan memiliki metode, teori, dan prinsip yang sebagaimana ilmu pengetahuan. Sedangkan dari sisi nilai, filsafat ilmu menggambarkan ilmu pendidikan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Jadi, ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tapi juga tentang apa yang pantas dan benar ditanamkan kepada peserta didik. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan sekaligus penguji gagasan-gagasan filsafat. Ketika kita menerapkan pemikiran tentang kebenaran, pengetahuan, atau tujuan hidup dalam praktek pendidikan, kita menemukan tantangan, pertanyaan baru, dan pengalaman nyata. Hal ini menjadi bahan bagi filsafat ilmu dikembangkan, diperdalam, atau diperbaiki. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis atau pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam memperoleh permasalahan pendidikan karena memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Apa itu ontologi? Tentang kebenaran atau hakikat. Membantu kita menjawab apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan yang harus diajarkan. Misalnya, apakah anak lahir sebagai kertas putih atau memiliki potensi bawaan. Sedangkan menurut epistemologi, tentang pengetahuan, membantu menjawab bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana cara mengajar belajar dengan baik. Sedangkan menurut aksiologi, yaitu tentang nilai, membantu kita menjawab untuk apa pendidikan itu, nilai apa yang ingin kita capai, apakah pendidikan hanya bentuk kecerdasan atau juga untuk akhlak dan kebijakan. Ketiga aspek ini membedakan setiap persoalan pendidikan, mulai dari tujuan, isi, cara, hingga hasilnya. Masalah yang rumit dapat secara jelas, mendalam, dan struktur. Sedangkan yang keempat, berdasarkan contoh konkret penerapan. Yang pertama, saat pemerintah
menyusun tujuan pendidikan nasional, membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ini adalah penerapan aksiologi, menetapkan nilai apa yang ingin dicapai. Yang kedua, dalam kurikulum yang memuat tidak hanya materi pengetahuan, tapi juga keterampilan, karakter didasari oleh ontologi, bahwa pendidikan membentuk manusia secara utuh, bukan hanya kecerdasan otak saja. Dalam metode pembelajaran berbasis pengalaman dan pemecahan masalah adalah penerapan epistemologi dan menyadari bahwa pengetahuan lebih bermakna jika diperoleh melalui proses berpikir dan pengalaman, bukan sekedar hafalan. Jadi, filsafat ilmu adalah fondasi yang utama dan analisis yang membuat ilmu pendidikan menjadi kokoh, jelas dan terarah dan bermutu. Sebaliknya, pendidikan menjadi ruang nyata yang mengembangkan dan memperkaya pemikiran filsafat ilmu. Keduanya saling menguatkan agar pendidikan senantiasa menjadi upaya yang benar, baik, dan bermanfaat bagi pembentukan manusia seutuhnya. Sekian dan terima kasih. Tamatlah sudah acara tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.